Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Dana. Nah, di sini kita kan mau menjelaskan tentang modul 3 praktikum statistika sains data ya. Benar? Sangat benar. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Saya absen dulu nih. Salivia Wananda hadir. Hadir. Terus Tessa Sagala. Hadir. Terus Mas Nurul hadir. Hadir. Oke, Lalu kemudian hadir. Mas Merningi Javid Ahmedian hadir. Hadir Bang. Oke, dan saya sendiri Danang ya. Nah, di sini langsung aja kita menuju ke R Studionya. Share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Tenang. Oke, di sini sebelumnya kan tadi sudah kami musyawarahkan dulu untuk dibagi. Di sini ada total 32 bagian codingannya. Nah, jadi ini udah kami bagi masing-masing orang tuh ada yang 6 sama yang 7. Nah, mungkin untuk yang pertama ini bagian saya, oke, akan saya jelaskan. Yang pertama tuh ada instalasi paket ya. Yang pertama tuh ada library Broom. Apa sih itu library Broom? Nah, di sini udah kami jelaskan nih. Untuk menyederhanakan dan membersihkan output model statistik. Kemudian yang kedua library Caret untuk membuat model dan evaluasi performa model. Setelah itu data explorer seperti biasanya yaitu untuk mengeksplorasi data. Kemudian library grid untuk mengendalikan tata letak dalam tampilan grafik. Kemudian library ISLR. Nah, ini yang penting di modul 3 ini karena apa? Kita mengambil datasetnya dari ini, library ISLR. Tadi sudah kami cari tuh ternyata di dalam library ini tuh ada ini dataset dari buku Introduction to Statistical Learning. Ternyata itu. Nah, oke, kemudian ada library PSCL ya untuk analisis statistika dan ekonometrika. Kemudian yang terakhir TD-First untuk kumpulan paket, TD-First untuk memanipulasi dan visualisasi data. Oke, selanjutnya nah di sini ada VP layout ya, ini fungsi untuk membuat tata letak tampilan atau viewport. Nah, baris ini memiliki dua parameter yaitu X dan Y. Kemudian fungsi ini tuh untuk mengembalikan objek viewport dengan baris layout. Nah, selanjutnya nih, menentukan jumlah baris dan kolom jika tidak ditentukan. Codingannya seperti itu. Untuk fungsi ini yaitu menerima argumen grafik atau tampilan dari parameter opsional baris and row ini dan baris and kolom kalau tidak salah. Kemudian fungsi grid layout untuk membuat tata letak grid dengan jumlah baris dan kolom yang ditentukan. Kemudian ini mencetak grafik atau tampilan ke dalam viewport seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat dataset default dari paket ISLR tadi yang sudah diinstal. Nah, sini apabila di run itu datanya tidak muncul, tetapi akan muncul di sini sebagai ada 10.000 datanya dan ada 4 variabel ya. Oke, kemudian untuk mendapatkan bahan tentang dataset default yaitu kita langsung run aja. Nah, di sini keterangannya seperti ini. Kemudian yang tadi kan belum muncul loh. Nah, kita memunculkan di sini di glimpse default. Kita run aja. Nah, di sini muncul tuh ada keterangannya. Rows-nya ada 10.000. Kolomnya ada 4. Ini ada default, student,
balance and income ini masuk ke kolom. Jadi itu ada 4, ada default, student, balance, and income. Kemudian yang terakhir ada summary data. Nah, summary data yaitu ringkasan statistik. Defaultnya ada iya dan tidaknya. Untuk kolom ini menjelaskan suatu individu mengalami kegagalan pembayaran, ya atau tidak. Kemudian dari hasil ringkasan terdapat 9.667 observasi dengan tidak mengalami kegagalan. Dan ada 333 observasi dengan yes, ini berarti dia mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua ini ada student. Kolom ini menunjukkan apakah suatu individu atau mahasiswa mengalami kegagalan atau tidak dengan yes atau no ini. Kemudian observasi bukan mahasiswa itu ada 2.944 dan terdapat 7.056 ini bukan mahasiswa. Oh maaf, tadi terbalik. Selanjutnya di balance, ini adalah kolom yang menunjukkan saldo kartu kredit atau ringkasan statistik mencakup nilai minimum kuartil pertama, median, min, dan kuartil ketiga. Kemudian ada nilai maksimumnya juga. Nilainya bisa dilihat ya. Untuk income nih, kolom ini menunjukkan pendapatan individu. Statistik ini mencakup nilai minimum yaitu 772 dan kuartil pertama itu 21.340. Kemudian medianya 34.553, minnya 33.51,7 dan kuartil ketiganya 43.808. Kemudian nilai maksimumnya adalah 73.554. Ringkasan ini tuh memberikan tentang statistik dasar dari setiap kolom dataset di ESLR tadi. Nah, dari dataset yang ini. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya nomor 7 hingga seterusnya. Tes, masuk nggak suara saya? Oke, masuk. Oke, selanjutnya ini kita tuh membuat plot histogram. Jadi di kiri itu ada histogram dari balance dan di kanan itu ada plot histogram dari income. Nah, setelah kita lihat keduanya, ini bisa kita lihat terdistribusi secara normal ya, sehingga analisisnya dilanjutkan. Kemudian masuk nomor 8 nang. Dan nomor 8 itu adalah membuat bar plot dari default dan student. Ini bisa kita lihat frekuensinya itu cukup berbeda ya, cukup tampak berbeda signifikan lah. Kalau di default dia yes-nya itu ya di bawah 2.500, sedangkan di student itu di atas 2.000. Ya sangat signifikan ya bedanya. Lanjut nomor 9, ya yang ke-9 berikutnya. Berikutnya tuh ada box plot antara balance dan income, balance di kiri, income di kanan. Nah, pertama kita lihat pada balance itu ada outlier ya di yes dan no-nya, dan juga mediannya itu cukup berbeda signifikan ya. Lain halnya dengan income, di mana mediannya itu juga terlalu jauh lah perbedaannya. Oke, bisa dilanjut Nang. Kemudian untuk ini box plotnya juga bisa dilihat. Ini juga terdapat outlier ya pada no-nya, dan juga antara box plotnya sama no-nya itu medianya cukup terlalu jauh. Oke, mungkin bisa di next Nang. Nah, ini untuk yang buat
non student, pada balance non student itu bisa dilihat box plot yes-nya itu terdapat ada outlier dan no-nya juga ada outlier dan nilai median di antara keduanya juga cukup jauh. Ini sama aja ya. Tenang. Kemudian di sini kita juga membuat box plot lagi. Untuk yang di sini membuat box plot ini pada student. Nah, pada kali ini juga masih sama, masih terdapat outlier sama ya sama no-nya. Tapi di sini nilai mediannya sama sepertinya, atau ya mendekati sama lah kalau bisa kita lihat pada box plot itu. Ya sekitar di ya. Oke, berikutnya ada Berikutnya ada pada non student. Di sini tuh pada yes yang ada outlier. Kalau pada box plot no-nya itu terdapat banyak outlier yang bisa dilihat tuh yang bagian bawah sama atasnya. Nah, di sini juga keduanya tuh mediannya tuh hampir mirip-mirip ya. Mungkin di kisaran 40.000 mungkin untuk median keduanya. Ya, hampir dekat lah. Lanjut, Nang. Bisa dilanjut. Nah, kemudian kita setelah mengeksplorasi data, kita nih membuat model estimasi dan inferensinya. Oke, jadi di sini tuh ada codingannya tuh, membuat regresi logistik pakai Eric-Log, terus ya kode-kodenya seperti itu bisa dilihat. Kemudian langkah berikutnya kita membuat summary-nya. Nah, jadi setelah dijalankan itu hasilnya seperti ini. Itu pada koefisien itu tuh ada intercept sama balance. Jadi intercept ini bisa dibilang itu B0, balance itu bisa dibilang itu B1-nya. Nah, untuk intercept itu estimasi yang dapat itu sekitar min 1,065, dan untuk standar errornya itu adalah 3,612. Untuk nilai Z-nya adalah min 29,49 dan nilai P-value-nya itu di bawah 2 pangkat min 16 gitulah. Dan untuk balance bisa dibilang itu estimasinya ada di 5,499 kali 10 pangkat min 3. Itu di standar errornya didapat tuh adalah 2,204 kali 10 pangkat min 4, nilai Z-nya itu di 24,95 dan nilai P-value-nya di bawah 2 pangkat min 16. Oke, segitu saja dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya berikutnya, yaitu Ocha. Baik, untuk codingan yang nomor 13, kita akan membuat grafik dengan pertama kita akan menambahkan kolom probabilitas ke dalam kerangka data default dengan memanggil nilai yes menjadi 1 dan no menjadi 0. Selanjutnya kita akan membuat plotnya dan menambahkan titik-titik pada plot, lalu menambahkan kurva regresi logistik ke dalam plot menggunakan geom smooth dan membuat judul plot berjudul Logistic Regression Model Fit dengan X-lab-nya balance dan Y-lab-nya probability of default. Menggunakan tema minimal untuk tampilan yang bersih. Jadi diagramnya bisa dilihat seperti di bawah ini. Jadi dari output diagram ini bisa dilihat semakin ke kanan atau lebih dari 2000 nilai balance-nya, maka densitasnya atau keberhasilannya akan semakin tinggi. Selanjutnya codingan nomor 14. Kita akan menampilkan koefisien regresi dari model regresi logistik. Sebentar rekan-rekan. Sepertinya harus di-run dulu ya, sebentar. Maaf. Biar datanya muncul semua.
Oke, tadi sampai nomor 14 kan codingannya. Nah, ini. Iya. Baik, untuk codingan nomor 14, kita akan menampilkan koefisien regresi dari model regresi logistik. Bisa dilihat outputnya, intercept atau B0 dari data yaitu sebesar min 10,651330614 dan balance atau B1-nya 0,005498917. Untuk codingan yang ke-15, kita akan menampilkan interval kepercayaan untuk model kita yaitu dari selang 2,5% hingga 97,5% memiliki intercept atau B0 sebesar min 11,383 hingga min 9,966. Lalu balance atau B1-nya dari 0,00578926 hingga 0,00594337. Untuk codingan yang ke-16, kita akan melakukan prediksi menggunakan model regresi logistik pada nilai baru dari nilai balance sebesar 1000, yaitu sebesar 0,005752145. Selanjutnya kita akan membuat model regresi logistik untuk memprediksi variabel default berdasarkan variabel student. Dengan summary seperti di bawah ini, bisa dilihat intercept untuk B0 dari estimate itu sebesar min 3,50413 dengan standar deviasi error 0,07071, Z value-nya min 49,55. Lalu student yes-nya estimate-nya sebesar 0,40489, standar error-nya 0,11502 dan Z value-nya 3,57. Codingan selanjutnya kita akan melakukan prediksi menggunakan model regresi logistik pada nilai baru dengan tipe dari data respon yang bernilai yes sebesar 0,04313859. Selanjutnya kita melakukan prediksi menggunakan model regresi untuk nilai student yang menjawab no sebesar 0,02919,501. Codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang selanjutnya itu membuat model regresi logistik yang mencakup semua variabel prediktor, yang dimana codingannya dapat dilihat seperti di bawah ini, dan kemudian menampilkan ringkasan statistik untuk model regresi logistiknya. Dan bisa didapatkan seperti yang terlihat untuk intercept-nya atau variabel y-nya sendiri itu berada di min 1,08, dan standar deviasi error-nya itu ada di 4,923, kemudian Z value-nya min 22, dan P value-nya kurang dari 2E gitu. Dan untuk variabel X-nya sendiri ada 3, yaitu student yes. Salah satunya student yes-nya itu berada di min 6,468, kemudian standar deviasi error-nya itu 2,363, kemudian Z value-nya itu min 2,738, dan P value-nya itu 0,00619. Dan untuk balance-nya 5,737, standar deviasi error-nya 2,319, Z value-nya 24,738, dan P value-nya kurang dari 2 E pangkat min 16. Dan untuk income-nya sendiri itu ada di 3,033, kemudian standar deviasi error-nya 8,203, Z value-nya 0,370, kemudian P value-nya 0,71152. Dan untuk selanjutnya, kita menghitung dan menampilkan nilai R-squared-nya untuk model regresi logistik. Codingannya bisa dilihat seperti ini, dan bisa terlihat untuk output-nya 45% variabel dependennya itu 45% variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Kemudian untuk codingan yang selanjutnya itu menghitung dan menampilkan nilai R-square-nya untuk modul regresi logistik yang kedua. Bisa dilihat codingannya seperti ini. Dan
dapat didapatkan outputnya itu sekitar 0,40%. Variabel independen itu bisa dijelaskan oleh variabel independennya. Kemudian selanjutnya itu menghitung dan menampilkan R-square-nya untuk modul regresi logistik yang mencakup semua variabel prediktor. Dan didapatkan outputnya itu 46% variabel independennya, variabel dependennya bisa dijelaskan oleh variabel independennya. Dan untuk selanjutnya, itu membaca file CSV dari URL dan disimpan dalam objek loan. Untuk codingannya bisa dilihat dan bisa dilihat di sini ada 42.535 baris dan 6 kolom. 6 kolomnya itu ada good, purpose, FICO, DTI, loan, dan ada income. Dan untuk selanjutnya, itu menampilkan kerangka data loan setelah adanya perubahan. Bisa dilihat seperti di bawah ini ada variable good, purpose, FICO, DTI, loan, dan income. Dan untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan kami. Oke, mungkin untuk bagian saya boleh di stop dulu recordnya, lagi azan.